Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Mustofiatul Khairiyah, Nur Hikmah, dan saya sendiri Lailatul Khairun Nikmah. Pada mata kuliah kosmetika kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang tes keamanan kosmetik dan analisis produk kosmetika. Disimak baik-baik ya guys. Yang pertama yaitu mengenai tes keamanan kosmetik. Kosmetik ternyata perlu dites keamanannya ya guys. Buat apa sih? Karena kosmetik ini berhubungan langsung dengan kulit kita. Jadi perlu dites keamanannya terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Uji yang secara umum digunakan biasanya adalah uji in vitro. Apa sih uji in vitro itu? Metode uji ini digunakan untuk mengetahui produk yang sedang dikembangkan apakah memiliki potensi iritasi atau tidak jika digunakan. Dalam uji in vitro ini terdapat 3 macam tes-tes yang berbeda, antara lain tes pembengkakan kolagen, tes kenaikan pH, dan tes Zein. Dalam tes pembengkakan kolagen ini biasanya menggunakan lembaran kolagen yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 50 derajat Celcius dengan larutan dari kosmetik yang akan diuji. Kolagen ditimbang beratnya sebelum maupun sesudah pemaparan untuk menentukan nilai pembengkakannya. Yang kedua adalah tes kenaikan pH. Nilai pH dari larutan diukur dengan inkubasi bahwa kenaikan nilai pH menandakan peningkatan tingkat iritasi produk. Kemudian tes Zein ini biasanya menggunakan protein yang tidak larut dalam larutan berair sehingga terdinaturasi oleh surfaktan dalam produk yang mengiritasi. Lebih banyak protein yang terlarutkan, maka tingkat iritasi produk juga semakin besar. Uji ini dapat diaplikasikan pada hewan ataupun manusia. Untuk pada hewan sendiri terdapat 2 macam, yaitu tes potensi iritasi pada kulit dan tes iritasi pada mata. Untuk tes potensi iritasi pada kulit terdiri dari dry zit test yang berfungsi untuk mengevaluasi potensi iritasi bahan kimia pada binatang dengan memakai kelinci albino. Selanjutnya, Freud's Complete Adjuvant Test. Ini berfungsi untuk memilih bahan kimia berdasarkan reaksi imun atau kekebalan. Tes ini untuk menentukan kapasitas sensitasi bahan. Kemudian ada Guinea Pig Maximization Test yang digunakan untuk mendeteksi kapasitas suatu bahan yang menyebabkan sensitisasi langsung. Biasanya digunakan hewan marmut dalam tes ini. Tes ini sangat baik untuk mengenal bahan-bahan yang menyebabkan kontak alergi. Kemudian ada Buhler test yang kurang menimbulkan efek iritasi, hanya menimbulkan sedikit kesan positif yang palsu. Biasanya digunakan sebagai penyaringan pertama untuk produk jadi. Kemudian yang terakhir ada Open Epicutaneous test yang digunakan untuk contoh bahan-bahan kimia, campuran-campuran dan produk jadi, efek sensitisasi dan iritasi. Yang selanjutnya adalah tes iritasi pada mata. Ini terdapat 3 tes. Yang pertama ada Pre-Clinical test, yang biasanya tes yang dilakukan adalah dry eye irritation test pada kelinci albino, karena mata kelinci albino lebih sensitif daripada mata manusia. Jadi bisalah digunakan sebagai indikator pertama untuk uji keamanan kosmetik. Yang selanjutnya adalah clinical test, yaitu tes langsung berupa pemberian bahan yang akan dites kepada mata dan menentukan responnya, sakit, panas, gatal, dan air mata. Selanjutnya ada human use test dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata secara langsung. Dilakukan setiap hari selama 1 bulan dan dilakukan pemeriksaan setiap minggu oleh dermatologis atau oftalmologis.
Berikutnya adalah uji langsung pada manusia. Terdapat beberapa macam tes, antara lain patch test, yaitu untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan untuk mendiagnosis penyakit kulit alergi kontak dermatitis. Yang kedua ada open test. Apabila dijumpai hasil negatif pada uji tempel, maka dapat dilakukan uji terbuka. Yang ketiga ada komedogamity yang dilakukan langsung pada wajah. Yang selanjutnya ada tes iritasi pada mata dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata. Yang terakhir ada phototoxicity. Tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan pada daerah lengan dan belakang tubuh, sehingga daerah wajah dapat dihindari. Baik, selanjutnya yaitu analisis produk kosmetika. Produk pertama yang dianalisis oleh kelompok kami yaitu Emina Face Toner. Bahan dasar pada Emina Face Toner yaitu aqua yang bersifat sebagai pelarut. Kemudian ada bahan fungsional, bahan aktif, bahan tambahan atau pengawet, dan aromaceuticals pada komposisi Emina Face Toner. Untuk nama-nama dari bahannya tersebut bisa dilihat pada PPT. Produk selanjutnya yang dianalisis oleh kelompok kami yaitu Wardah Sunscreen dengan SPF 30. Bahan-bahan di sini banyak sekali ya, bisa dilihat di PPT, dan bahan dasar yang digunakan yaitu aqua. Bahan aktifnya antara lain ada aloe vera, provitamin B5 dan lain sebagainya. Dan bahan fungsional di sini ada emulsifier, ada adhesif, ada humectant dan ada surfaktan. Kemudian fungsi dari sunscreen tadi yaitu untuk melindungi filter UVA dan UVB dan mencegah pengaruh buruk sinar matahari serta vitamin E sebagai antioksidan dan untuk melembabkan. Tambahan pada sunscreen di sini itu ada potasium sorbate dan sodium benzoat. Kemudian aroma yang terdapat pada sunscreen yaitu ada sedikit aroma pada sunscreen gel, tapi bukan aroma yang floral yang menyengat seperti beberapa skincare Wardah yang lain. Nah, selanjutnya ada produk serum Wardah Lightening Cream. Nah, pada dasarnya ada aqua, ada juga hyaluronic acid. Nah, bahan fungsionalnya ada glycerin, aloe vera, ada juga live extra, ada juga sodium hyaluronat. Selanjutnya ada butylene glycol itu sebagai pelarut, ada juga PEG 40 hydrogenated castor oil. Nah, selanjutnya bahan aktif ada amonium acrylodimethyl taurat atau VP sopolimer, ada juga Orbet 20. Nah, bahan tambahannya ada niacinamide itu sebagai kelompok vitamin B, ada juga phenoxyethanol itu sebagai pengawet, metilparaben sebagai pengawet juga, ada juga tocopenil asetat itu sebagai vitamin E, ada juga etil hexylglycerin itu sebagai pengawet. Nah, untuk bahan aromanya itu ada fragnan. Yang selanjutnya yaitu ada produk Viva Face Tonic. Nah, bahan dasarnya yaitu aqua. Bahan fungsionalnya sorbitol itu sebagai humectant, etanol sebagai pelarut, PEG 40 hydrogenated castor oil itu sebagai emulsifier. Nah, bahan aktifnya ada tartaric acid, bahan tambahannya ada
metil paraben atau pengawet, ada juga sodium benzoat itu sebagai pengawet juga. Nah, bahan aromanya itu parfum. Nah, selanjutnya ada Agnes Powder Lotion. Nah, bahan dasarnya itu ada aqua. Nah, bahan aktifnya itu ada aloe vera dan vitamin C. Untuk bahan fungsionalnya itu ada butilen glycol, aloe berbandensis, live extract, lactic acid, succinate acid itu sebagai pelembab, dan ada juga sebagai pencampurnya itu ada alkohol. Ada juga untuk pelekatnya itu ada magnesium asorbil fosfat. Nah, fungsinya apa sih Agnes Powder Lotion itu? Fungsinya itu untuk merawat kulit berjerawat dan sebum pada wajah. Nah, bahan tambahan pada Agnes Powder Lotion ini ada disodium ADTA, osimen 5-OL, disodium succinate, isopropil alkohol, etil paraben, metil paraben, propil paraben itu sebagai pengawet. Nah, ada juga sebagai penyegarnya yaitu mentol. Untuk zinc oxide itu sebagai pewarna pada Agnes Powder Lotion ini. Nah, aroma dari Agnes Powder Lotion ini itu dari essential oil. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan dan mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.